Bagaimana jika seorang pekerja malah tega menganu bosnya sendiri? Ya, di zaman sekarang mencari pekerjaan adalah salah satu hal yang paling susah untuk didapatkan. Banyak praktek kecurangan di dalamnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari pekerjaan keluar dari negaranya dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi, sama seperti kisah pemuda yang ada di film ini. Dia berusaha mencari pekerjaan di negeri orang dan ditawari oleh seseorang tante bohai untuk bekerja dengannya, hingga terjadi sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul Bennett As yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Nemo, datang dari Spanyol mencari pekerjaan. Usianya masih muda. Satu-satunya orang yang bisa ia datangi di sana adalah kakaknya yang bernama Alejandro. Alejandro terkejut mengapa adiknya itu menyusulnya. Di sini pekerjaan juga susah untuk didapat. Paling banter mereka bisa menjadi buruh harian lepas. Namun mereka terkendala dokumen resmi, jadi mereka harus pintar-pintar mencari orang yang bisa memperkerjakan mereka. Alejandro berusaha membuat dokumen resmi untuk dirinya pada seorang kenalannya. Namun beberapa kali ia bekerja, hasilnya belum cukup. Itu memang berat. Sampai suatu hari, komplotan mereka melihat ada seorang tante bohai bernama Liz yang sedang belanja keperluan tukang. Awalnya terjadi perdebatan kecil di antara mereka dengan salah satu pegawai toko yang membantu masukkan barang ke mobil Nyonya Liz. Lalu Alejandro datang dan menenangkan situasi sambil bertanya apa yang akan dikerjakan Nyonya Liz. Ya, dia ingin membangun sebuah ruang tamu di halamannya. Di sini Alejandro menawarkan jasa mereka. Mereka bisa bekerja dengan baik dan cepat, yang pada akhirnya Nyonya Liz tertarik dan membawa mereka ikut dengannya ke rumah. Tawar-menawar harga juga sudah deal. Tanah Nyonya Liz cukup luas dan besar. Mereka langsung bekerja di sana. Nyonya Liz juga terlihat baik sambil membawakan minuman untuk mereka. Namun salah satu dari komplotan Alejandro yang bernama Hector mulai agak nakal. Dia berencana ingin mendekati Nyonya Liz. Niatnya supaya bisa adu gabrut dengannya. Tapi sayang, ternyata Nyonya Liz sudah punya suami. Dan faktanya Nyonya Liz tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat itu salah satu dari mereka yang bernama Tonio ingin meminjam toilet. Tapi karena tubuhnya kotor, dia tidak diperbolehkan untuk masuk. Sudah gitu, anjingnya galak sekali. Meskipun agak kurang menyenangkan, namun Nyonya Liz menarik untuk diperhatikan dari jauh. Ya, kapan lagi lihat tante bohai? Malam pun poek. Tiba saat itu mereka berniat istirahat dan akan melanjutkan pekerjaan esok hari. Lalu tiba-tiba lampu besar dinyalakan oleh Nyonya Liz. Itu tandanya mereka tidak boleh tidur dan harus tetap bekerja sampai selesai. Ini namanya penyiksaan karena mereka sudah tidak tahan. Mereka akhirnya nekat tidur. Namun Nyonya Liz datang dan menyiram mereka dengan air. Tentu saja mereka kesal. Pikiran mereka kacau karena tidak tidur. Bahkan kala itu Nemo mencoba kabur dari sana. Tapi sayang, pagar mengelilingi rumah itu dialiri listrik. Mereka tak bisa kabur kemana-mana, kecuali lewat pintu utama. Masalahnya, mereka diawasi dengan ketat. Karena kelelahan, Tonio tak bisa bekerja dengan fokus, alhasil dia melukai tangannya. Mereka mencoba meminta bantuan pada Nyonya Liz untuk dibawa ke rumah sakit. Namun dia tidak mau. Jika mereka memaksa, dia akan menelepon polisi atas alasan imigran ilegal. Mereka tak bisa jika terus begini. Jadi, Hector mencoba mengambil kunci box listrik, berniat mematikan aliran listriknya. Namun sayang, Hector kena tembak oleh suaminya Liz. Tak hanya itu, Hector juga dihabisi dengan cara diinjak-injak oleh Nyonya Liz. Dari sini mereka makin tidak bisa apa-apa. Mereka ini bukan lagi tukang atau pekerja, melainkan budak. Namun ketika ada tamu, mereka disembunyikan dan diikat. Ketika itu mereka bertiga diminta untuk menggali tuk tanaman. Tonio tidak sanggup bertahan, lalu suaminya Nyonya Liz maju dan menghantamkan skop padanya hingga Tonio tersungkur. Sementara Alejandro dan Nemo terus saja bekerja.
Nemo melihat ada kabel di bawah tanah. Dia mengambil skop dan memutus aliran listrik tersebut. Alhasil, listrik padam dan tentu saja listrik yang mengalir di pagar juga mati. Buru-buru mereka kabur, bahkan Tonio juga bangkit dan kabur melewati pagar. Namun sayang, Tonio tidak selamat karena ditembak dari jauh oleh suaminya Nyonya Liz. Sementara Alejandro dan Nemo masuk ke rumah mereka. Alejandro diserang oleh anjing mereka dan Nemo menghabisinya. Namun lagi-lagi mereka tertangkap oleh suaminya dan Nyonya Liz. Mereka dimasukkan ke dalam ruangan gelap di bawah ruang tamu yang mereka bangun. Kala itu ada tamu yang datang melihat-lihat rumah dan pekarangan. Salah satu dari mereka mendengar suara gaduh dari bawah lantai ruang tamu. Namun Nyonya Liz langsung mencegat supaya mereka tidak curiga. Di bawah itu banyak mayat-mayat pekerja sebelumnya, termasuk Hector. Nemo berusaha keluar dan berhasil. Nemo lantas meminta Alejandro untuk bertahan sebentar di sana. Dia akan mencari bantuan. Nemo masuk ke salah satu rumah tetangga. Namun di sana dia langsung disambut oleh senjata dan maut. Sementara Alejandro ditemukan oleh mereka, disiksa dan dimasukkan kembali ke ruang bawah tanah. Namun begitu ada kesempatan, Alejandro berhasil melumpuhkan suaminya Nyonya Liz dan membakar rumah mereka. Kini giliran Alejandro yang berkuasa atas Nyonya Liz. Dia memperkaos, menghajarnya dan mengejarnya sampai ke kebun hingga Alejandro tepat sasaran dan mengenai Nyonya Liz. Pada akhirnya polisi menemukan kejahatan yang dilakukan keluarga Nyonya Liz. Bahkan ditemukan mayat pekerja ilegal di sana tanpa dibayar. Alejandro juga kehilangan adiknya. Namun dia kini berhasil mendapatkan dokumennya dan resmi menjadi imigran dan pekerja ilegal. Tamat ending yang sungguh mencapaikan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Strah.